Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel Akadika dan di video kali ini kita kedatangan kembali lensa dari TT Artisan, yaitu lensa TT Artisan 100 mm f/28 makro. Penasaran seperti apa lensa yang satu ini? Simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, seperti yang udah saya share bahwa ini adalah lensa makro dari TT Artisan dengan focal length 100 mm dengan bukaan atau aperture di f2.8. Lensa ini saya dapatkan dari Denka Pratama ID. Thank you banget buat Denka Pratama ID. Dan sekalian juga buat kalian yang mungkin lagi nyari lensa khususnya TT Artisan atau lensa-lensa dari brand lain, ataupun kalian mungkin lagi nyari peralatan seputar kamera foto, kamera video, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya Denka Pratama ID. Nah teman-teman, jadi di sini saya bakal ngebahas apa sih sebenarnya kelebihan dari lensa yang satu ini. Jadi ini lensa tuh udah, kalau terhitung hari ini saya bikin konten berarti udah seminggu lebih saya pegang lensa ini, dan saya udah bawa lensa ini kemana-mana buat saya nyobain langsung, mulai dari foto street, foto makro, dan foto-foto yang lain gitu. Jadi di sini saya akan lebih berbagi pengalaman user experience menggunakan lensa TT Artisan 100 mm ini teman-teman. Oke, langsung aja kita buka isinya. Jadi ngomongin tentang box, TT Artisan itu udah signature-nya ya, boxnya abu-abu kayak gini, boxnya juga bahannya padat keras begini. Terus kalau dibuka ya kalian bakal ngedapetin ya standar ya, seperti ya ini kartu garansi, kemudian manual book dan lain sebagainya. Oke, jadi ini dia lensanya, lensa dari TT Artisan dengan focal length 100 mm ini, dan kita mulai dengan build quality ya. Jadi kalau saya perhatiin build quality-nya udah khas TT Artisan banget, bahannya metal, dan untuk bobot ini lumayan berat karena ini lensa manual. Kalau lensa manual udah pasti lensa yang memang secara body pun juga lebih kokoh, tidak ada elektronik di dalamnya, jadi susunan lensa juga cukup banyak pastinya, makanya bobotnya juga cukup berat. Terus untuk bagian tutup dia masih menggunakan ya khas TT Artisan banget, tutupnya model begini, nggak ada klik, jadi ya kalian bisa kayak buka botol gitu ya. Terus untuk lensanya sendiri nih bisa dilihat sendiri, karakteristiknya juga menarik menurut saya, dan coatingnya juga bagus sih ya. Untuk ring fokusnya sendiri menurut saya ini ring fokusnya juga nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat, jadi sedang-sedang aja. Jadi saya suka banget ring fokus dari TT Artisan ini, nggak terlalu bikin kita repot buat nyari fokusnya, karena kalau terlalu ringan itu biasanya agak sulit buat nyari fokus, khususnya untuk lensa-lensa manual. Terus untuk sistem aperture-nya, f terbesarnya ada di f2.8 dan f terkecilnya itu ada di f22, dan sistem pergeseran dari aperture-nya juga sistem klik ya. Jadi setiap kita geser aperture dia bakal klik 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 gitu. Oke, menarik. Terus apa yang berbeda gitu dari lensa yang satu ini? Yang jadi berbeda menurut saya adalah, kalau sebelumnya saya pernah review lensa TT Artisan yang 50 mm shift ya, tilt. Nah, lensa 100 mm ini juga punya fitur tilt, tapi ada tambahan fitur shift. Jadi tilt and shift. Dimana biasanya fitur tilt dan shift ini tuh didapatkan di lensa-lensa yang lebih wide lens gitu ya. Biasanya kan fitur shift itu untuk kita mengurangi efek distorsinya gitu. Jadi kayak misalnya kalian motret bangunan itu pengen dapat garis lurus, lensanya tinggal di shift. Tapi ini menariknya, lensa 100 mm punya fitur tilt dan shift. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini kalau kita open seperti ini, locknya itu bakal bisa tiltnya. Nah ini lensanya bisa gelodak-gelodek kayak begini. Itu untuk fitur tiltnya. Dan untuk fitur shiftnya kita tinggal buka kuncian yang di bagian sini. Nah ini dia bisa buat shiftnya. Tuh. Dan menariknya ada controllingnya. Jadi kayak kita muterin itu tuh ada controllingnya. Nggak kayak lensa 50 mm yang kemarin saya pegang itu nggak ada controllingnya. Jadi kalau misalnya mau geser ya udah geser-geser aja. Cuman ini itu kita punya kontrol buat ngendaliin berapa kemiringan dan juga berapa pergeseran yang pengen kita geser gitu. Nah, itu yang menjadi menarik buat saya, kok 100 mm tapi punya fitur seperti ini. Dan apakah fitur ini berguna? Tergantung yang pakai. Kalau menurut saya sih
berguna atau enggaknya tuh sudut pandangnya ya tergantung kita yang pakai ya. Kalau di saya sih sebenarnya 100 mm buat makro ya nggak perlu tilt shift juga gitu. Cuman karena ada tambahan ini ya mungkin kita bisa dapat efek foto yang lebih menarik gitu. Jadi saya udah nyobain juga kemarin foto street. Jadi saya cobain aja tuh buat beberapa buat beberapa frame itu saya buat tilt shift dan ya hasilnya cukup menyenangkan. Jadi itu untuk mountingnya sendiri ini kebetulan karena saya pakai Sony, jadi ini adalah Sony E-mount, jadi buat Sony. Dan ini tuh juga tersedia untuk kamera-kamera yang lain kayak Nikon, Fujifilm juga ada, pokoknya banyak ya. Kalian bisa coba kontak nanti Denka Pratama, dia punya stok mounting apa aja. Oke, sekarang kita langsung bakal ke hasilnya. Jadi seperti apa sih hasil foto dan video menggunakan lensa yang satu ini? Kalian bisa simak video ini. Nah itu dia teman-teman hasil foto dan video dari lensa yang satu ini. Kalau menurut saya pribadi, ketika saya review hasilnya benar-benar di luar ekspektasi ya. Jadi hasilnya juga tajam, untuk range harga yang bisa dibilang juga cukup terjangkau ya teman-teman. Lensa yang satu ini menawarkan sensasi yang menurut saya oke banget gitu. Kalian bisa dapat lensa 100 mm yang bisa kalian gunakan buat fashion portrait, buat street candid juga, terus buat makro juga. Jadi ya kalian bisa pakai lensa ini buat apapun kondisinya gitu. Itu yang menjadi menarik gitu. Dan hasilnya itu tajam. Untuk warnanya juga oke. Nggak terlalu ada perbedaan yang cukup signifikan dari warna-warna yang saya pengen. Jadi ini adalah salah satu lensa yang bisa saya rekomendasikan ke teman-teman yang lagi nyari lensa, khususnya lensa makro. Apalagi buat kalian yang mungkin hobi banget motret kayak serangga, motret makanan, mungkin pengen cari detail. Atau kalian wedding photographer butuh buat motret cincin gitu ya. Atau perhiasan-perhiasan atau perintilan pengantin gitu ya, pengen lebih detail. Lensa ini bisa jadi pilihan buat kalian semua. Apalagi dengan harga yang juga cukup terjangkau. Untuk yang mau beli nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Dan yang paling saya suka ya ada fitur tilt dan shift-nya. Karena kita bisa dapat frame yang cukup kreatif gitu. Kita bisa mainin bokehnya, kita juga bisa mainin komposisinya dengan adanya fitur ini. Oke, itu dia untuk review singkat dari lensa TT Artisan 100 mm f/28 makro. Oh ya, karena makronya ini juga 2 kali, artinya dia juga bisa lebih dekat lagi. Itu yang menjadi surprise buat saya. Jadi udahlah 100 mili, motret deket tambah deket gitu. Jadi bisa sangat-sangat detail ya. Oke, segitu aja pembahasan dari saya. Buat kalian yang tertarik sama lensa yang satu ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Dan yang pasti sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita kedatangan lensa-lensa atau gear-gear yang lain yang bisa kita review nanti di YouTube channel ini. Jangan lupa follow Instagram saya di @dika dan subscribe YouTube ini udah pasti. Saya pamit. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Dika Nugraha. Saya wassalam dan sampai jumpa.